Jumpa lagi dari Tipe TV. Ya, ini adalah Vivo V25 5G. Ya, ini adalah smartphone seri V terbaru dari Vivo yang menawarkan kemampuan kamera yang sinematik, performa tinggi, dan desain yang stylish. Vivo kali ini menghadirkan dua varian untuk seri V terbarunya. Ada V25 5G dan ada V25 Pro 5G. Untuk yang kali ini kita bahas yang V25 5G. Mari kita lihat bisa apa yang satu ini ya. Oke, V25 5G ini adalah penerus dari Vivo V23 5G yang pernah kita review di awal tahun 2022 ini. Kira-kira seperti apa peningkatan yang ditawarkan? Yuk kita cek dulu dari isi boxnya. Nah, di sini kita lihat ada unitnya, ya, unit smartphone-nya dengan screen protector yang sudah terpasang. Kemudian ada chargernya, enggak, itu bukan hang. Ada chargernya ya, yang 44 watt flash charge. Lalu ada kabel USB Type-C, ada case-nya di situ, ada SIM tray ejector juga, dan ada tentunya paket dokumen. Oke, lanjut ke desain. Vivo V25 ini mengusung flat frame design. Desain ini memang jadi tren ya akhir-akhir ini untuk banyak smartphone di tahun 2021-2022. Untuk material back covernya itu kaca dengan teknologi color changing glass yang bisa berubah di bawah sinar UV. Ini udah jadi signature Vivo sejak V23 5G yang kemarin. Jadi kalau kita tempel daun di back covernya, lalu kita jemur di bawah matahari, nanti motif daunnya akan terjiplak ke back covernya. Perubahan warna ini hanya bertahan selama beberapa menit saja. Jadi setelah beberapa menit tidak terkena sinar UV, warnanya akan kembali normal aja. Jadi ya lucu lah ya. Lucu nih. Oke, pilihan warnanya ada diamond black sama ada aquamarine blue. Untuk unit resmi Indonesia hanya yang dua ini aja ya. Untuk material frame-nya itu adalah polikarbonat. Bobotnya sekitar 186 gram. Hal yang menarik dari bodinya ini adalah dia sudah tersertifikasi IP54 atau IP54 di sini. Jadi tahan debu dan juga tahan air. Level ketahanan untuk airnya itu untuk cipratan atau kalau untuk kena hujan ya. Jadi kalau kehujanan masih oke lah, nggak apa-apa. Tapi jangan direndam atau dibawa berenang. Oke, sekarang kita lihat desain bodinya ya. Di sisi kanan ada tombol power, ada tombol volume up and down di sini. Lalu di atas kita lihat ada mikrofon. Di kiri ini kosong, bersih ya. Di sisi bawah ini ada SIM tray hybrid. Ini bisa dual SIM atau satu SIM plus satu micro SD. Kemudian ada mikrofon, ada USB Type-C, speaker, dan ya sayangnya ini speakernya mono ya, bukan speaker stereo. Oke, kita beralih ke sisi depan. Ini adalah layar 6,44 inci, layar AMOLED tentunya. Resolusinya Full HD Plus 2404 x 1080 pixel. Refresh rate-nya 90 Hz. Terdapat screen touch ID atau fingerprint scanner di layar ya. Color gamut layar ini tergantung pada model layar yang dipakai. Defaultnya terpasang di mode standar di mana warnanya terasa vivid dan gonceng banget di sini. Kalau untuk warna layar yang lebih natural dan cocok untuk editing, kita bisa style ke profesional. Ini mendekati 100% sRGB. Di bagian sini kita juga lihat sebuah kamera depan dari Vivo yang disebut sebagai 50 megapixel eye autofocus. Tentunya dia adalah kamera 50 megapixel f2.0 yang dilengkapi dengan autofocus. Ya, kamera depan ini ya pakai autofocus. Nah, untuk video recordingnya itu sampai dengan 4K 30 dan juga bisa 1080p 60. Wah, ini yang penting nih. Kemudian di atas kamera depan ini ada earpiece tapi ini untuk nelpon ya. Di sisi belakang kita lihat ini adalah kamera utama yang disebut Vivo sebagai 64 megapixel OIS night camera. Iya, tentunya 64 megapixel f1.8 autofocus dan ada optical image stabilizer-nya. Video recordingnya sampai dengan 4K 30 fps atau 1080p 60 fps. Kemudian ada juga 8 megapixel ultra wide angle camera, bukaannya f2.2, lalu field of view-nya ada di 120 derajat. Video recording yang satu ini sampai di 1080p 30 fps. Dan kemudian ada 2 megapixel super makro kamera f2.4. Sayangnya kamera makro ini belum support perekaman video ya. Fitur andalan kameranya ada banyak banget di sini. Bokeh flare portrait, bokeh portrait video, HDR video, dual view video, super night mode, double exposure, vlog movie, banyak banget fitur kameranya ya. Nah, untuk spesifikasi internal sekarang gimana? Dia menggunakan MediaTek Dimensity 900. Jadi ini adalah SoC yang sudah cukup kencang untuk kelas menengah ya. Nah, untuk RAM-nya 8GB plus 8GB extended RAM yang baru di sini. Kemudian untuk storage internalnya ada 256
56GB. Varian RAM storage yang lainnya itu sayangnya nggak ada, cuma ada satu tipe aja, 8256 ini. Nah, untuk sistem pendingin dia menggunakan liquid cooling system dengan ukuran vapor chamber yang cukup besar. Ini membuat penyebaran suhunya harusnya jadi lebih maksimal ya. Untuk baterai 4500 mAh dengan 44 watt flash charge. Untuk OS dia pakai Vantage OS 12 berbasis Android 12. Untuk sensor-sensor ada accelerometer, ambient light sensor, proximity sensor, e-compass, dan ada gyroscope tentunya. Untuk konektivitas 5G, 4G, 3G, 2G semuanya bisa. Dan Vivo sudah menjanjikan bahwa ini akan kompatibel dengan semua operator di Indonesia. Untuk Wi-Fi dia punya Wi-Fi 6 dan dia bisa punya Wi-Fi sharing juga di sini. Bluetooth-nya sudah versi 5.2 dan untuk USB tentunya punya OTG. NFC ada di sini dan udah multifunction ya. Nah, untuk display out via USB port sayangnya ini belum bisa. Oke, sekarang kita masuk ke pengujian performa. Langsung benchmark dengan Antutu. Antutu 9 aja langsung ya. Skornya kita dapat 434 ribuan. Secara standarnya performanya emang udah cukup kenceng nih. Saat didingkan di bawah AC pun nggak meningkat secara drastis di sini. Kita lanjut ke Geekbench 5 ya. Single core 707, multi core di 2103. GFX Bench Manhattan 3.1 offscreen 1080p dia dapat 43 fps. Untuk Carchase offscreen 1080p dia dapat 25 fps. Sementara untuk 3D Mark Wildlife Stress Test, nah ini stress test nih ya, best score-nya di 2192 dengan lowest score-nya di 2171. Konsistensinya adalah 99%. Mantep banget ini. Jadi stabil dia walaupun nggak pakai pendingin khusus. Untuk CPU throttling test selama 30 menit ternyata juga stabil di 91%. Wah, mantap ini. Oke, kita langsung masuk ke gaming. Oke, untuk performa gaming kita ada sedikit tips supaya performanya itu lebih maksimal. Setel dulu mode performa yang ada di menu Ultra Game Mode. Cara aksesnya adalah swipe dari pinggir layar. Nanti akan muncul pilihan mode performa, battery saver, balance, dan boost ya. Defaultnya terpasang di balance. Setel dulu performanya ke boost supaya gamingnya jadi lebih lancar. Oke, kita tes dulu Genshin Impact. Settingnya adalah lowest 60 fps ya. Saat dipakai traveling 30 menit seperti biasa frame rate ada di kisaran 35 sampai 45 fps dan tetap segini aja sampai selesai tes. Saat dipakai battle pun frame rate sekitar 40 fps. Udah cukup nyaman dimainkan. Kalau mau versi ranking-rankingan ya versi kami ini sekitar C+ lah ya. Oke, kita lanjut aja ke PUBG Mobile. Setting maksimum yang terbuka adalah Smooth Extreme atau HDR Ultra. Kita coba di setting Smooth Extreme dan kita masih bisa dapetin 60 fps rata. Jadi masih terhitung enteng lah untuk dimensi 900. Sayangnya setting-setting lain belum bisa kebuka ya. Lanjut ke Honkai Impact 3. Setting preset yang masih cukup nyaman digunakan adalah preset normal, lalu frame rate-nya ada di 60. Saat dimainkan di stage post Honkai Odyssey 2, hasilnya kita bisa dapetin frame rate di kisaran 30 sampai 40 fps saat lagi jalan-jalan. Kalau battle dengan banyak musuh, frame rate-nya bisa di kisaran 25 sampai 30-an fps. Masih cukup playable. Sekarang kita beralih ke Mobile Legends. Setting maksimum yang terbuka adalah frame rate di super atau artinya 90 fps. Sayangnya karena refresh rate-nya nyangkut di 60 Hz, jadi saat kita buka game ini, kita jadi nggak bisa merasakan 90 fps-nya. Frame rate-nya mentok di 60 fps, dan kalau segini ya keentengan buat chipsetnya, terlalu enteng. Semoga nanti bisa ada update yang mengubah ini. Lanjut, Subway Surfer. Untungnya, di game yang satu ini kita bisa jalan di 90 fps dengan lancar. Lumayan ya, jadi bisa ngerasain di atas 60 fps. Lebih mulus nih feel gameplaynya dibandingkan kalau kita main cuma di 60 fps saja. Lanjut ke Modern Warship. Settingnya medium, fps di setel di 90, efek kita nyalakan semua dan kita bisa dapetin frame rate di kisaran 80 sampai 90 fps di awal perang. Tapi kalau udah rame banget, frame rate-nya bisa drop ke kisaran 50 fps. Udah terbilang lancar ya, tapi memang masih terlalu berat untuk mencapai di atas 60 fps terus-menerus. Oke, untuk suhu gimana? Genshin Impact dengan lowest 60 selama 30 menit di layar tuh 33 sampai 37 derajat Celcius. Sementara bodi belakang 32 sampai 36 derajat Celcius. Untuk performa yang ditawarkan ini luar biasa dingin. Penyebaran suhunya juga cukup merata. Vivo terbilang berhasil nih menjaga keseimbangan suhu dan performanya dengan baik. Ini tentunya berkat liquid cooling system yang ada di dalamnya tadi. Oke, sekarang kita masuk ke pengujian baterai. Ingat ya, ini baterai 4500 mAh. Kalau kita jalankan video playback 1080p itu bisa dapat 19 jam 32 menit, 19,5 jam. Mantep ya.
Cukup lama nih, ingat ya, ini baterainya 4500 mAh ya. Oke, untuk streaming YouTube 1080p non HDR 30 menit baterai turun 3%. Main TikTok 30 menit baterai turun 4%. Genshin Impact lowest 60 fps 30 menit main turun baterainya di 11% aja. Jadi kayaknya lumayan oke, nggak perlu pakai baterai 5000, 4500 udah cukup di sini. Nah, untuk charging bagaimana? 0 sampai 50% itu tercapai dalam waktu 23 menit saja. Sementara dari 0 sampai full kita butuh waktu 1 jam tepat. Jadi lumayan kencang ya chargingnya ya. Nah, sekarang kita masuk ke pengujian kamera, tapi tentunya bareng sama Chris. Oke, di tangan saya kali ini sudah ada Vivo V25 5G nih teman-teman. Jadi langsung aja kita lihat kemampuan kameranya seperti apa. Seperti biasa kita mulai dari suaranya dulu. Yang lagi kalian denger ini adalah dari mikrofon bawaannya. Saya nggak pakai mikrofon eksternal. Jadi kalau misalnya kalian pengen pakai vlogging, kualitas suaranya akan jadi seperti ini. Dari segi kualitas gambarnya sendiri, kamera selfie-nya ini sudah terbilang oke banget nih. Gambarnya detail, skin tone juga saya cocok. Asiknya, dia bisa rekam 4K di kamera selfie-nya ini ya. Nggak banyak loh smartphone yang bisa, terutama di kelas mid-range. Bahkan flagship aja masih ada beberapa yang belum bisa 4K. Terkait dynamic range, by default hasilnya seperti ini. Wajah masih bisa diekspos dengan baik, tapi kalau pencahayaannya agak keras seperti ini, background jadi kurang terlihat ya. Untuk menyeimbangkan pencahayaan, kita tinggal aktifkan fitur HDR videonya aja, nanti hasilnya bisa kayak begini nih, lumayan berasa ya. Sedikit catatan, fitur ini hanya untuk perekaman Full HD 30 fps ya. Kalau kita setel videonya ke Full HD 60 atau 4K 30, HDR videonya ini belum bisa. Sekarang urusan stabilisasi videonya, by default videonya itu tidak stabil. Tapi kita bisa mengaktifkan stabilisasi video selfie-nya manual. Vivo menyebut fitur ini sebagai steady face. Fitur ini akan membuat gambar lebih ngezoom, tapi videonya akan jadi jauh lebih stabil. Catatannya adalah steady face ini efektif di Full HD 30 aja ya. Full HD 60 dan 4K 30 belum bisa pakai steady face. Satu hal yang jadi kelebihan smartphone ini yaitu kamera selfie-nya yang autofocus. Di saat smartphone lain masih pakai fixed focus di kelas mid-range, Vivo udah duluan nih pakai autofocus sejak lama. Dan sekarang sudah jadi ciri khas seri V-nya Vivo. Sesuai nama kamera selfie-nya yang disebut Eye Autofocus, fiturnya sendiri memang ada juga ya, namanya Eye Autofocus juga. Kita bisa setel supaya autofocusnya itu menyesuaikan dengan mata kita. Ini lebih ditujukan supaya wajah kita akan selalu fokus dan tajam hasilnya, karena indikator itu pakai mata kita. Lanjut ke kamera utamanya, atau yang Vivo sebut sebagai 64 megapiksel OIS night camera. Saya suka videonya, gambarnya cukup detail, dan dari segi warna cenderung ke arah saturated sih memang. Urusan dynamic range sama kayak tadi, tinggal nyalain aja fitur HDR videonya kalau butuh dynamic range ekstra. Tapi mentok di Full HD 30 aja ya. Belum bisa 4K seperti di V25 Pro. Tapi jujur buat saya, kalau HDR video di kamera utamanya ini ada satu hal yang agak mengganggu ya, yaitu noise levelnya. Di kondisi cukup terang seperti ini, terasa noisy gambarnya. Jadi saya lebih sering pakai tanpa HDR aja, by default juga masih lumayan kok. Terkait stabilisasi video untuk kamera utamanya, sebetulnya stabilisasi videonya ini bisa aktif sampai 4K 30 ya. Tapi agak disayangkan stabilisasi videonya belum maksimal. Seperti yang kalian lihat, videonya ini masih kelihatan kedut-kedut gitu kan ya. Harusnya stabilisasi video yang baik nggak kayak begini nih. Semoga hal ini segera dibereskan oleh Vivo. Sekarang lanjut bahas ultrawide-nya atau yang Vivo sebut sebagai 8 megapiksel super wide angle kamera. Resolusinya mentok di Full HD 30 aja. Untuk kualitas gambarnya sendiri jujur agak di bawah harapan. Cukup jauh perbedaannya dibandingkan dengan kamera utamanya. HDR video juga belum bisa, pergeseran warna juga cukup terasa. Untungnya dari segi stabilisasi video aman ya, nggak ada masalah. Beda jauh kan ya dibanding kamera utamanya tadi. Kalau kameranya yang ini lebih beres nih stabilisasi videonya. Kita langsung lanjut ke kondisi low light. Kamera selfie-nya cukup bisa diandalkan, gambarnya memang noisy sih, tapi detail masih dapat nih. Dan fitur steady face-nya berfungsi dengan baik. Efek jitternya itu minim. Kamera utamanya juga masih cukup bisa diandalkan, meskipun gambarnya terasa noisy, tapi at least masih usable lah gambarnya, nggak sampai burik-burik banget. Saat dibawa jalan kayak begini, efek jitternya masih terasa sedikit, tapi masih di level yang wajar buat saya. Kalau kamera super wide angle-nya hasilnya seperti ini, ya sudah lah ya, nggak perlu dibahas lebih lanjut. Sekarang kita ke hasil foto-fotonya. Kamera selfie-nya sangat bagus, di kondisi low light juga masih bisa diandalkan. Kamera utamanya juga lumayan oke. Kalau kamera ultrawide-nya pas terang sih masih usable ya. Tapi kalau sudah low light, lupakan aja.
Untuk fitur-fitur ekstra ada beberapa yang saya coba. Ada dual view video dan di sini kita bisa atur juga kombinasi kameranya mau seperti apa. Slow motion juga tersedia. Ini contoh hasil Full HD 120 fps. Kalau mau lebih lambat kita bisa setel ke 240 fps tapi resolusi akan drop ke 720p ya. Slow motion juga tersedia untuk kamera selfie. Sama, kita bisa pilih Full HD 120 atau kalau mau lebih lambat kita bisa pakai 720p 240. Lalu saya juga nyobain bokeh portrait videonya untuk kamera utamanya dan hasilnya seperti ini. Dia cuma mentok di 720p 30 aja dan entah kenapa hasilnya nggak sebaik di kamera selfie-nya. Oke, sekarang kita bahas hal apa aja yang menurut saya masih agak kurang nih. Yaitu tadi, video selfie-nya belum stabil di resolusi Full HD 60 dan 4K 30. Saya nggak yakin karena SoC-nya nggak mampu sih, karena kamera utamanya itu bisa aktif IIS-nya. Terasa nanggung aja gitu, stabilisasi video kurang lengkap. Lalu berikutnya adalah, tidak ada promote untuk video, promote baru tersedia untuk fotografi aja. Kemudian yaitu tadi, saat kondisi low light, ultra wide-nya ini jadi ultra wide. Kemudian yang terakhir, masih aja pakai kamera makro 2 megapiksel. Oke, sekian pengujian kameranya Vivo V25 5G. Semoga video ini membantu, dan sekarang kita lanjut lagi ke pembahasan berikutnya. Oke, kita lanjut lagi. Sekarang kita tes lagi yang lainnya. Netflix gimana? Dia bisa playback sampai dengan Full HD. Untuk touch delay gimana? Aman, nggak ada masalah. Baik untuk gaming maupun untuk main real drum itu kita tidak menemukan masalah touch delay di sini. Lalu untuk haptic feedback, nah ini feel gitarnya terasa kurang bersaing nih dengan smartphone kelas seharga segini nih. Ya, kalau kalian tidak pakai efek getar untuk ngetik mungkin ini nggak jadi masalah sih. Nah, untuk harga, kalian bisa lihat sendiri harganya. Iya, masih di kelas menengah nih ya. Nah, untuk harga promo dan lain-lain detailnya kita taruh dalam deskripsi ya. Itu ada detail pembelian, ada detail promo dan lain-lain, itu cek dalam deskripsi aja. Sepertinya ada yang bonusnya asik tuh. Cek dalam deskripsi. Oke, hal yang perlu diperhatikan. Pertama-tama, dia nggak punya audio jack 3,5 mm dan adapternya juga nggak disediakan di sini. Tapi ya untungnya, ya pesaing lainnya juga banyak yang seperti itu. Kemudian yang disayangkan lagi adalah speakernya masih mono di sini ya. Nah, kemudian di kelas harga segini kami berharap bahwa kamera ultra wide-nya itu bisa sedikit lebih baik lagi. Ini kayaknya udah kelamaan pakai kamera ultra wide yang sama ya. Kemudian untuk haptic feedback-nya ini rasanya kurang nyaman untuk ngetik. Ya dimatiin aja akan lebih enak sih sebetulnya. Lalu untuk desain layar walaupun kami nggak ada masalah ya, tapi mungkin di antara kalian akan ada yang protes dengan model notch seperti ini ya. Nah, untuk performa juga mungkin bukan yang paling kencang, tapi kita bisa bilang dengan kelas performa seperti ini udah sangat mencukupi untuk kebutuhan mayoritas pengguna. Lanjut kelebihannya, desainnya. Color changing glass yang bisa berubah warna di bawah sinar UV ini membuat smartphone jadi tampil beda dan unik banget. Bodi relatif tipis, bobotnya juga relatif ringan, jadi enak aja mau dibawa-bawa kemana-mana. Kualitas tampilannya terbilang baik dengan panel AMOLED 90Hz. Storage sudah cukup besar, ditambah dengan slot micro SD pula di sini ya, masih ada ya. Stabilitas performanya terbilang sangat baik di sini. Tidak menimbulkan panas berlebihan juga saat dipakai gaming berat sekalipun. Penyebaran panas juga rata di sini ya. Mantap. Lalu dia punya perlindungan IP54, jadi kena hujan-hujan nggak masalah di sini. Kamera depannya juga bisa dibilang salah satu yang terbaik saat ini ya. Ada OIS juga untuk membantu fotografi malam. Lalu dia punya konektivitas yang modern. Daya tahan baterai terbilang keren untuk kapasitasnya nih. Isi box juga masih lengkap, yang penting masih ada charger dan kencang pula nge-charge-nya. Akhir kata, smartphone ini memang cukup mirip dengan pendahulunya si Vivo V23 5G yang rilis di awal tahun ini. Komplain terbesar kami untuk smartphone yang satu itu adalah storage-nya cuma 128GB dan tanpa slot micro SD. Itu dijawab, storage-nya sekarang udah 256GB dan masih ada slot micro SD pula kalau dibutuhkan. Harga dan kemampuan yang ditawarkan juga masih masuk di akal di tengah masa krisis chipset seperti saat ini, ya kan? Yang lain pada banyak yang berantakan chipsetnya atau berantakan harganya. Yang ini masih masuk di akal ya. Jadi Vivo V25 5G ini bisa jadi pilihan yang menarik untuk kalian mencari smartphone dengan budget maksimum 6 juta pas gitu ya, yang fokusnya di kemampuan kamera tapi punya performa yang kencang juga serta desain yang keren dan nggak berat. Saya Deddy Irfan, Jagat Review TV.